Jadi teman-teman, penantian telah berakhir. Saya sudah memegang Honor Magic V5 di tangan saya, dan hari ini kita akan membukanya bersama, melihat apa saja isinya, dan membahas sedikit tentang fitur-fiturnya. Ayo kita mulai. Jadi beginilah tampilan kotaknya. Sangat keren, sangat indah. Mari kita buka. Mari kita potong segel-segel ini dengan hati-hati di sini. Dan sekarang kita buka kotaknya perlahan dan hati-hati. Wow, cantik sekali. Di sini kita langsung melihat ponselnya. Sangat tipis. Kamera langsung terlihat. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam kotak, lalu kita akan lanjut ke ponselnya sendiri. Jadi di dalam paket kita mendapatkan sebuah kotak dan di sini ada kunci kecil. Ini untuk memasukkan kartu SIM, untuk membuka slotnya. Selanjutnya, apalagi yang ada di dalam kotak? Saya sudah mengeluarkan semuanya. Dan di sini kita punya casing yang menarik. Rasanya cukup keren saat disentuh, sangat nyaman dipegang. Tampilannya juga sangat bagus di dalam. Bahkan lebih enak saat disentuh. Keren banget. Dan ada apa-apa lagi di sini. Tidak ada adaptor daya yang disertakan, hanya kabel USB-C ke USB-C saja. Selanjutnya, di sini ada panduan. Kita juga mendapatkan kartu garansi yang lengkap. Dan dokumen teknis. Itu saja. Sekarang mari kita lihat ponselnya sendiri, karena ini benar-benar menarik. Waduh, rasanya agak menakutkan untuk membukanya, tentu saja. Ini bikin deg-degan, tapi ayo kita lanjutkan saja. Jadi beginilah tampilannya. Bentuknya sangat tipis dan tampak rapuh, terlihat sangat mudah pecah, tapi di saat yang sama rasanya. Dan di saat yang sama terasa sangat kuat. Sejauh yang saya tahu, ketebalannya sekitar 9 mm. Itu adalah lebar total saat dilipat, jadi setipis mungkin, sekeren mungkin, dan saya rasa ini diklaim sebagai salah satu perangkat tertipis saat ini per Mei 2026. Kameranya tentu saja luar biasa, ponselnya sendiri sampai ke layarnya benar-benar keren. Jadi biar saya ambil dan pasang casing karena saya takut akan meninggalkan bekas sidik jari, membuatnya kotor. Saya sudah menggantinya, sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Ke spesifikasinya. Ngomong-ngomong, tampilannya juga sangat bagus saat dipasangi casing. Dan ada bagian kecil di sini yang bergerak saat Anda membuka layarnya, jadi sangat praktis, tidak ada yang menghalangi. Dan ponselnya terlihat aman dengan cara seperti ini. Selain itu, Anda juga bisa menggeser cincin ke samping. Oke, sekarang mari kita lanjut ke spesifikasinya. Secara keseluruhan, ponsel ini sangat tipis dan terasa benar-benar luar biasa di tangan. Saya benar-benar suka. Di sini saat Anda membuka lipatannya, hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Nanti akan saya tunjukkan dari dekat. Tapi benar-benar tidak terasa seperti ponsel ganda, atau lebih tepatnya seperti ponsel lipat. Rasanya seperti smartphone biasa di tangan, ditambah dengan casingnya juga. Apalagi dengan itu. Sejujurnya saya selalu agak takut merusak atau menjatuhkan ponsel seperti ini, tapi kelihatannya cukup kokoh. Dan casingnya juga keren banget, dibuat menyerupai kulit, sangat nyaman. Casing ini pas di tangan, tidak licin. Cukup keren. Jadi saya janji akan menunjukkan lipatan ini kepada kalian. Saya harap kalian bisa melihatnya. Kita buka, dan jujur saja, kalau tidak diperhatikan dengan seksama, seolah-olah lipatannya tidak ada. Tentu saja kalau dilihat dari sudut tertentu, tapi menurut saya, di kamera pun kalian hampir tidak bisa melihatnya. Di sini kalian bisa melihat sedikit saat cahaya memantul di permukaannya. Kalian bisa melihat sedikit lipatannya, tapi secara keseluruhan kalau hanya melihat layarnya sama sekali tidak terlihat apa-apa. Ini benar-benar keren, sangat praktis.
Layar luarnya juga benar-benar lebar, cukup bagus. Kalian tidak akan merasa seperti sedang menggunakan remote control atau seperti dari TV atau semacamnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mengetik atau melakukan apapun yang kalian butuhkan. Ngomong-ngomong, ayo kita nyalakan layarnya karena kita memang sebenarnya kita bahkan belum menyalakan ponselnya. Dan seperti biasanya pada Honor tentu saja, maksudku memangnya bisa apa lagi kan? Secara pribadi, saya benar-benar merasa ponsel ini cukup layak untuk mendapat perhatian kalian. Jika kalian meluangkan waktu untuk membandingkan spesifikasi teknisnya dengan versi sebelumnya, kalian akan melihat perbedaannya. Secara angka, sepertinya cuma entahlah tambahan 0,4 mm saja. Tapi saat digenggam, rasanya lebih solid. Dan menurut data, bobotnya juga jadi lebih ringan. 217 gram kalau tidak salah dibandingkan 226. Jadi itu memang nyata. Bobotnya seperti smartphone biasa, flagship biasa, bukan tipe lipat. Ngomong-ngomong, modenya benar-benar bisa berpindah dengan mulus. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, kalau kita bicara soal baterai, V3 punya 5150 mAh, tapi di sini jauh lebih besar, seingat saya 6100 mAh. Dan meskipun bodinya jadi lebih tipis, kapasitas baterainya justru naik 1000 mAh. Itu keren, itulah keajaiban baterai silikon karbon. Dan soal daya tahan sekarang sudah di level yang benar-benar berbeda, tidak seperti versi 3. Apalagi ya, kami memperbarui prosesornya, artinya kami memperbarui perangkat keras ke Snapdragon 8 Elite. Prosesornya lebih dingin dan lebih bertenaga, jadi ponsel jadi tidak mudah panas saat digunakan berat. Kamera. Kalau bicara soal kamera, di versi 3 dulu ada keluhan soal kamera, katanya kameranya bagus hanya untuk ponsel lipat. Tapi di sini sudah pakai lensa telefoto 64 megapiksel. Kameranya jadi terasa jauh lebih keren. Dan sekarang bukan cuma sekadar pelengkap untuk zoom, tapi benar-benar kamera yang fungsional. Itu menurut saya, berdasarkan spesifikasinya. Saya rasa ini benar-benar kamera yang bisa diandalkan, tapi nanti kita cek bersama-sama. Begitulah. Dan sekarang juga sudah punya perlindungan IP59. Jadi perlindungannya terhadap debu dan berbagai partikel kecil juga lebih baik dibandingkan dengan V3. Nah, kalau bicara soal bagaimana rasanya menggunakan Honor Magic V5 secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan pesaing langsungnya, yaitu Samsung Fold, Galaxy Fold, ya Samsung jelas menang dalam hal kamera karena modul di sana masih sedikit lebih baik. Tapi Honor menang soal daya tahan baterai. Saat ini kita secara khusus membicarakan Samsung Fold 7. Jadi Honor menang dalam hal daya tahan baterai, karena dengan Samsung kamu sudah mulai baterai harus diisi tiap akhir hari atau bawa power bank, tapi Honor lebih awet, diklaim sampai 49 jam. Bisa dipakai seharian dan itu luar biasa khususnya buat ponsel lipat, jadi tak perlu sering isi daya. Kamu tidak perlu sering-sering mengisi dayanya, itu maksud saya. Sekarang jika kamu menunggu Fold 8, Samsung sudah menjanjikan akan meningkatkan daya tahan baterainya. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Itu saja untuk saat ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.